Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, ketika saya menjadi imam di rumah retret Kaliori atau Gua Maria Kaliori, lalu ada kelompok para perawat dan dokter dari Rumah Sakit Elizabeth Bandung yang datang retret di situ dan minta kepada kami untuk memberikan retret bagi mereka. Salah satu perawat ketika retret itu sedang berlangsung, malamnya dia menceritakan pengalamannya yang bagi saya menarik untuk memulai homili saya ini. Pengalamannya adalah ketika dia sedang merawat seorang pasien yang beragama Islam, lalu dia tetap memberitahukan kepada pasien ini tentang Yesus Kristus. Padahal dia tahu bahwa orang ini adalah orang Islam. Dia mengajak untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinannya. Tetapi pasien yang Islam ini mengatakan, ngapain kamu suruh saya berdoa? Walaupun saya sakit, saya juga berdoa lewat Nabi saya. Tidak perlu kamu mengajarkan saya. Tapi perawat ini tetap saja setiap kali dia datang memberikan pengobatan, lalu dia berdoa untuk pasien yang sakit ini. Hingga beberapa bulan pasien yang sakit karena ginjal situasinya mulai gawat dan oleh dokter dikatakan harus transplantasi ginjal. Tapi tidak ada seorang pun yang mau mendonorkan ginjal untuk dia. Maka perawat ini mengatakan, Bapak, kalau kamu mau, saya ingin mendonorkan ginjal saya ini satu untukmu. Bapak pasien yang Islam ini terkejut. Dan dia bertanya kepada perawat ini, kenapa kamu mau memberikan ginjal itu kepada saya? Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang dibandingkan dengan saya. Biarlah saya mati daripada saya harus mendapatkan donor darimu. Tetapi perawat ini mengatakan, Bapak, menurut Yesus yang saya kenal, kehidupan yang sejati adalah keberanian seseorang untuk memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Itulah kehidupan. Dan Yesus sudah menunjukkan kepada kami bahwa dia memberikan hidupnya untuk mereka semua, supaya dosa-dosa mereka ditebus. Itulah sebabnya saya mau juga berkorban untuk Bapak supaya bisa hidup dengan baik. Lalu Bapak yang Islam ini, pasien ini mengatakan, kalau begitu saya minta supaya Anda panggil pastor baptis saya. Tetapi perawat itu terkejut karena aturan mereka di rumah sakit itu adalah tidak boleh membaptis orang di rumah sakit. Maka dia minta supaya tunggu sesudah operasi selesai baru dia boleh dibaptis dan mengikuti katekumen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus,
Bagi saya cerita itu menjadi menarik. Pengalaman perawat itu menjadi menarik. Mengapa menarik? Karena keberanian dia untuk donor ginjal, padahal dia tidak mengenal pasiennya dengan baik. Dia hanya punya rasa empati yang dia bisa berikan sampai mengorbankan satu ginjal untuk pasiennya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu dibuat berdasarkan pengenalan dia akan Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus itu artinya melakukan kehendak dia menurut hukum-hukumnya. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus, kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perintah-perintahnya itulah yang harus kita lakukan. Dan itu justru memberi hidup yang kekal kepada kita. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Kebijaksanaan, bab 15 ayat 3 dikatakan bahwa jika engkau mengenal aku, engkau mempunyai hidup, engkau akan selamat. Dan Nabi Amos dalam bukunya, dia menuliskan semua pengalamannya dengan ungkapan yang sangat singkat. Tuhan, aku ingin mencari engkau supaya aku hidup. Bab 5 ayat 3. Pengalaman mereka itu menunjukkan bahwa mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah adalah sesuatu yang penting untuk membawa kita pada hidup yang kekal. Dalam Injil yang baru saja kita dengar ini juga dikatakan demikian. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Jadi melalui Yesus Kristus mengenal Allah itu menjadi jaminan untuk hidup yang kekal bagi kita. Yang patut kita renungkan saat ini adalah apa artinya mengenal Allah. Saya dalam permenungan menemukan dua hal ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk direnungkan. Yang pertama, mengenal Allah itu berarti bahwa kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Allah itu berarti juga kita mendapatkan informasi tentang Allah yang cukup sehingga kita bisa mengenal Dia. Dan kita bersyukur Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru sudah memperkenalkan Allah itu kepada kita. Dan informasi yang disampaikan Yesus itu menjadi sesuatu yang berguna bagi kita untuk mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, mengenal Allah berarti menjaga hubungan intim dengan dirinya.
Dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu mengenal Hawa, maka mengandunglah Hawa. Intinya yang mau dikatakan adalah mengenal itu berarti bahwa ada hubungan yang intim antara dua orang itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, itu berarti bahwa ada relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Kalau bahasa kita yang sederhana, itu adalah doa devosi kita. Maka novena yang kita buat seperti sekarang ini, itu merupakan sarana bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Dan itu juga membawa kita untuk hidup yang kekal atau mempersiapkan hidup yang kekal bagi kita. Maka jangan dianggap sepele novena seperti ini. Sebuah devosi yang menjadi sarana bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Marilah kita hening sejenak, kita mencoba merenungkan dalam kehidupan kita sampai saat ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus, mengenal Allah? Apakah hanya sekedar informasi, pengetahuan yang kita miliki, atau juga kita membangun relasi intim dengannya? Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita